Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang stokastik single parent model for perishable product, yaitu model pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan untuk produk yang mudah rusak atau memiliki umur jual yang sangat pendek dalam satu periode waktu dengan permintaan yang bersifat acak atau stokastik dalam mata kuliah penelitian operasional 2, yaitu anggota kelompok kami terdapat yang pertama Fatan Anaba dengan NIM 171, Wildan Rifai dengan NIM 173, saya sendiri Ahmad Fiandi dengan NIM 184, yang terakhir Sofan Meza dengan NIM 185. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dan tujuan model. Model ini dirancang untuk mengelola persediaan produk yang mudah rusak atau kadaluarsa, di mana produk hanya bisa dijual dalam satu periode waktu tertentu. Artinya, setelah waktu itu berlalu, produk tersebut tidak bisa lagi dijual secara normal, sehingga jika stok berlebih akan menimbulkan banyak kerugian. Contoh utama yaitu yang digunakan adalah koran harian. Jika koran hanya laku hari ini, jika tidak terjual hari ini, besok harus diganti dengan edisi yang baru. Maka penjual harus memutuskan jumlah koran yang akan dipesan setiap harinya. Untuk menghindari dua hal, yaitu over ordering, yaitu terlalu banyak pesanan. Jika koran menyisakan akan menjadi rugi. Sedangkan under ordering, terlalu sedikit pesanan. Pelanggan tidak kebagian atau sama dengan rugi karena kehilangan penjualan. Model ini bertujuan untuk mencari jumlah pesanan optimal yang memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dalam situasi permintaan yang tidak pasti atau stokastik. Lalu yang kedua itu news vendor dan contoh produk perishable lainnya. Masalah ini dikenal sebagai news vendor problem karena pertama kali dikembangkan dari kasus penjual koran, namun modelnya tidak hanya berlaku untuk koran saja, tetapi juga untuk berbagai produk perishable lainnya, yaitu produk yang tidak bisa dijual setelah waktu tertentu. Model ini banyak digunakan karena meskipun sederhana, hanya satu periode waktu, ia merepresentasikan keputusan yang sangat penting dan umum dalam praktik bisnis, terutama saat menghadapi produk yang musiman, cepat kadaluarsa, dan mudah kehilangan nilai jual. Di sini di bawah ini ada beberapa contoh produk perishable lainnya selain seperti koran dan majalah, seperti bunga segar, makanan segar di dalam resto atau grosir, buah sayur, pohon Natal, dan pakaian musiman atau lainnya. Lalu, model persediaan atau periode stokastik untuk produk yang mudah rusak, stokastik single period model for perishable product, dapat diterapkan pada berbagai situasi nyata, seperti yang dialami oleh Time Inc, perusahaan majalah terbesar di Amerika Serikat. Setiap edisi majalah memiliki masa jual yang sangat singkat, sehingga pengelolaan jumlah cetakan dan distribusinya mereka sangat penting. Masalah muncul di 3 tingkatan, corporate, grosser, dan retail, di mana keputusan pada tiap level tidak sepenuhnya berbasis permintaan acak, melainkan juga ditentukan oleh negosiasi antar level, dan seringkali data permintaan yang akurat tidak tersedia. Dengan bantuan konsultan riset operasi, tim Inch berhasil mengembangkan sistem distribusi 3 tingkat Three Echelon Distribution System yang memperbaiki koordinasi dari retail ke grosir hingga ke korporat, dan menghasilkan tambahan keuntungan lebih dari 3,5 juta per tahun. Selain itu, model ini juga relevan dalam kasus lain seperti distributor sepeda yang mendapatkan kesempatan melakukan pembelian terakhir untuk model sepeda yang akan diberhentikan produksinya. Distributor bisa membeli sepeda dengan harga murah seperti $200 dan menjualnya seharga $450 menjelang hari Natal tiba. Namun jika tidak terjual, sisa stok hanya bisa dijual murah, yaitu 100% per unit atau yang disebut nilai salvage. Karena ini merupakan penjualan satu kali, distributor harus menentukan jumlah pesanan yang optimal dengan mempertimbangkan potensi keuntungan jika semua terjual, kerugian dari sisa stok, dan kehilangan laba jika permintaan lebih besar dari stok. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa model ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan inventory saat menghadapi produk dengan masa jual terbatas dan permintaan yang tidak pasti. Di sini selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya.
Sebelumnya, perkenalkan diri saya adalah Fajar Anaba dengan B600236131. Untuk lanjutannya yaitu studi kasus distributor sepeda lanjutan. Yang pertama, biaya administratif atau setup cost, yang dimana biaya setup untuk pemesanan khusus menjelang Natal dianggap kecil, sehingga diabaikan dulu. Dalam tahap awal analisis, fokus utama beralih pada biaya simpan atau holding cost untuk sepeda yang tidak terjual hingga setelah Natal. Lalu yang pada poin kedua, biaya holding atau biaya simpan. Sepeda yang tidak terjual harus disimpan sampai dijual kembali dengan harga sisa atau salvage. Nah, biaya simpan per unit dapat dihitung melalui biaya penyimpanan ditambah kehilangan nilai dari harga beli ke harga salvage. Yang dimana biaya simpan efektif yaitu sama dengan 200 yang merupakan harga beli dikurangi 100 atau salvage atau harga sisa ditambah 10 yang merupakan 10 merupakan biaya simpan sama dengan 90 dolar yang merupakan biaya simpan efektif. Nah, biaya simpan efektif juga dapat eh, dihitung melalui 200 sama ya teman-teman, 200 dikurangi 100 ditambah 10 jadinya adalah 90 untuk biaya simpan efektif. Lalu yang ketiga, biaya kekurangan atau shortage cost. Nah, jika permintaan lebih besar dari stok, maka ada pelanggan yang tidak dapat membeli sepeda dan dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan kepercayaan atau peluang keuntungan. Dalam kasus ini, biaya kekurangan dianggap tidak signifikan atau diabaikan karena distributor kehilangan, tidak terlalu khawatir kehilangan pelanggan. Lalu selanjutnya, fungsi laba atau profit function. Laba distributor dihitung dari yang pertama penjualan sepeda, yang dimana penjualan sepeda tersebut adalah 450 dolar per unit yang terjual. Lalu pengeluaran pembelian sama dengan 200 dolar per unit yang dipesan. Salvage dari sisa stok yaitu sama dengan 100 dolar dikurangi 10 yang dimana mendapatkan 90 dolar unit sisa. Maka fungsi laba adalah profit sama dengan 450 dikali min dalam kurung D, S kurangi tutup kurung dikurangi 200 dikali S ditambah 100 dikali max buka kurung 0, S kurangi B tutup kurung. Yang dimana D merupakan permintaan atap sedangkan S merupakan jumlah sepeda yang dipesan. Lalu untuk poin kelima selanjutnya, transformasi ke fungsi biaya. Karena tujuan analisis adalah meminimalkan total biaya ekspektasi, maka fungsi laba diubah menjadi fungsi biaya ya teman-teman. Yang dimana total cost sama dengan 450 dikali max buka kurung 0, D dikurangi S tutup kurung ditambah 200 dikali S ditambah 90 dikali max buka kurung 0 buka kurung 0, S 0, S dikurangi D tutup kurung yang dimana shortcut cost merupakan kehilangan penjualan, ordering cost sama dengan pembelian sepeda, holding cost merupakan biaya simpan dan kerugian dari sisa stok. Lalu untuk selanjutnya, tujuan model. Karena permintaan atau TDD adalah variabel acak, maka tujuan akhir dari model ini adalah minimalkan E atau total cost. Artinya, artinya nilai pesanan atau S yang memberikan biaya ekspektasi terkecil berdasarkan kemungkinan permintaan yang terjadi. Lalu di sini ada rumus umum model. Yang pertama tujuan utama model yaitu tujuan dari model ini adalah untuk menentukan jumlah pemesanan optimal atau S terhadap produk
perishable. Dalam situasi permintaan acak atau stokastik dengan cara meminimalkan total biaya ekspektasi atau expected total cost, lalu komponen biaya dalam model. Terdapat tiga komponen biaya utama dalam model. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost sama dengan CC dikali S. Lalu biaya kekurangan atau shortage cost sama dengan P dikali max buka kurung 0, D dikurangi S tutup kurung. Lalu selanjutnya biaya simpan atau holding cost dengan rumus H dikali max buka kurung 0, S dikurangi D tutup kurung. Yang dimana seperti yang tadi teman-teman D merupakan permintaan acak atau random variable. S adalah jumlah unit yang disediakan untuk dipesan atau stok akhir awal periode. Fungsi total biaya jika permintaan diketahui, biaya total untuk nilai tertentu D dan S ditulis sebagai berikut. C buka kurung D, S sama dengan CS plus P dikali max buka kurung 0, D dikurangi S tutup kurung H dikali max buka kurung 0, S dikurangi D tutup kurung. Lalu selanjutnya fungsi ekspektasi biaya atau expected cost. Karena permintaan B bersifat acak, maka model mengoptimalkan nilai harapan atau expected value dari biaya. Karena permintaan D bersifat acak, maka model mengoptimalkan nilai harapan atau expected value tadi dari biaya dengan rumus C dalam kurung S sama dengan E dikali C buka kurung D, S tutup kurung sama dengan CS plus D sama dengan S plus 1 dikali sigma P buka kurung D kecil kurangin S tutup kurung P buka kurung D besar sama dengan D kecil tutup kurung plus D sama dengan sigma S min 1H buka kurung S kurangin D kecil tutup kurung D dikali P buka kurung D besar sama dengan D. Untuk permintaan kontinu ya, atau bukan diskret ya teman, dituliskan sebagai integral seperti berikut. C buka C dalam kurung S sama dengan CS plus integral S hingga P buka kurung X min S tutup kurung dikali F X F dalam kurung X tutup kurung DX plus integral S H kecil buka kurung S min X tutup kurung F buka kurung X tutup kurung DX yang dimana F dalam kurung X yang merupakan fungsi kepadatan probabilitas PDF dari D. Lalu F besar juga dalam kurung X merupakan fungsi distribusi kumulatif CDF dari D. Interpretasi, interpretasi CDF F besar dalam kurung X fungsi distribusi kumulatif atau F dalam kurung S menyatakan probabilitas bahwa permintaan kurang dari sama dengan S. Dalam konteks manajemen stok, F besar dalam kurung S ini disebut service level, yaitu kemungkinan kita dapat memenuhi permintaan tanpa kekurangan. Lalu asumsi model dan kasus sederhana. Asumsi umum dalam model ini dibangun berdasarkan 7 asumsi penting. Yang pertama, hanya ada satu jenis produk perishable yang dikelola. Dua, waktu penjualan terbatas hanya satu periode karena produk cepat rusak atau usang. Lalu yang ketiga, produk yang tidak habis terjual bisa dijual kembali sebagai barang sisa atau salvage meskipun nilainya lebih rendah. Lalu yang poin keempat, mungkin ada persediaan awal atau sebelum memesan.
Lalu yang kelima, keputusan utama yang diambil adalah jumlah unit yang harus dipesan atau Q, sehingga persediaan akhir menjadi S sama dengan I plus Q. Lalu poin keenam, permintaan bersifat acak atau random variable dan distribusinya diketahui atau diestimasi. Lalu untuk poin selanjutnya, poin ketujuh, tujuan model adalah meminimalkan total biaya ekspektasi dengan tiga komponen biaya, yaitu K merupakan biaya setup jika ada, lalu C merupakan biaya per unit barang yang dipesan atau diproduksi, lalu H merupakan biaya simpan per unit sisa. Lalu yang terakhir P merupakan biaya kekurangan per unit termasuk kehilangan laba dan goodwill. Lalu eh, fokus sederhana dalam kasus ini adalah tanpa persediaan awal dan tanpa biaya setup sebelum menyelesaikan model secara umum. Halaman ini menyederhanakan masalah dengan asumsi yang pertama, tidak ada persediaan awal atau yang dapatkan I yang merupakan I sama dengan nol. Lalu tidak ada biaya setup atau K sama dengan nol. Dengan asumsi ini, fokus analisis adalah berapa jumlah S yang merupakan jumlah barang yang harus dipesan agar total biaya eksploitasi minimum. Oke, selanjutnya nomor 3, yaitu fungsi biaya ekspektasi dan dalam bentuk diskret. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofwan Meja Dewantara dengan NIM D6233185 dari kelas D. Lanjut, jika permintaan D adalah variabel diskret, misalnya jumlah sepeda adalah bilangan bulat, maka bentuknya akan sebagai berikut. Ini adalah gabungan dari biaya pembelian atau pemesanan, biaya kekurangan atau permintaan melebihi stok, biaya holding atau stok sisa. Namun karena distribusi diskret sulit dianalisis secara matematis, jika banyak nilai permintaan, maka perlu pendekatan menggunakan distribusi kontinu. Jika permintaan D memiliki banyak kemungkinan nilai, biasanya model menggunakan pendekatan distribusi kontinu. Hal ini memudahkan perhitungan dan tetap menghasilkan hasil yang sangat mendekati akurat. Dalam kasus ini, fungsi biaya menjadi sebagai berikut, yang bertujuan meminimalkan CS. Selanjutnya, penentuan S bintang dalam model kontinu. Pendekatan menggunakan distribusi kontinu. Dalam fase permintaan DDD sebagai variabel acak kontinu, rumus ekspektasi biaya total yaitu sebagai berikut, di mana Fx sama dengan fungsi pendapatan probabilitas PDF dari permintaan D. Cxs sama dengan biaya aktual jika permintaan bernilai X dan stok bernilai S. Ekspansi fungsi biaya kontinu, rumus diperluas menjadi sebagai berikut. Komponennya yaitu CS, biaya pemesanan total, PX min S, biaya kekurangan atau permintaan lebih dari stok, HS min X, biaya holding atau stok melebihi permintaan. Ketiga, tujuan model, mencari nilai S bintang yang optimal. Model ingin meminimalkan fungsi CS, yaitu total biaya ekspektasi. Fungsi CS berbentuk konveks atau U-shape. Ada titik minimum global, yaitu nilai optimal S bintang. Ditunjukkan pada gambar 8.14 bahwa grafik CS dapat mencapai minimum pada S sama dengan S bintang. Yang keempat, rumus menentukan S bintang, S pangkat bintang, S bintang. Solusi optimal diperoleh dari rumus sebagai berikut, di mana Fs bintang fungsi distribusi kumulatif CDF dari permintaan, P min CP min CP min C biaya kekurangan per unit atau karena tidak punya barang untuk dijual.
hahaha biaya kelebihan per unit atau karena stok tidak terjual. Rumus ini juga bisa ditulis sebagai berikut, di mana C under sama dengan V min C over sama dengan H. Selanjutnya, 1. Interpretasi ekonomis dari rumus. Rumus ini memberikan tingkat layanan optimal service level, yaitu probabilitas bahwa permintaan tidak melebihi stok. Maka ekonomisnya, P min CP, biaya akibat kekurangan stok, unit under stock cost. H, biaya akibat kelebihan stok, unit over stock cost. Maka rumus menyatakan service level optimal biaya kekurangan per biaya kelebihan min biaya kekurangan per unit. Tujuannya mencari titik keseimbangan yang meminimalkan resiko total dari dua sisi, kelebihan dan kekurangan stok. Yang kedua, aplikasi pada kasus sepeda. Kembali ke contoh distribusi sepeda. C sama dengan 200C sama dengan 200C sama dengan 200 harga beli sepeda. P sama dengan 450P sama dengan 450P sama dengan 400 harga jual. H sama dengan min 90H sama dengan min 90H sama dengan min 90 karena ada salvage value dan biaya simpan. Permintaan DDD diasumsikan memiliki kontribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000. Fungsi distribusi kumulatif CDF dari eksponensial adalah sebagai berikut. Angka mencari S bintang. Masukkan angka ke rumus. Sebagai berikut. Maka 1 min E min S bintang per 10.000 sama dengan 0 kali 69444. Jadi E min S bintang per 10.000 sama dengan 0 kali 3,05561. Dengan mengambil logaritma, min S bintang per 10.000 sama dengan 1N dikali 0,30556 menjadi S bintang 11.856. Lanjut nomor 3, interpretasi hasil simpan sebaiknya memesan 11,56 sepeda walaupun ekspektasi permintaannya hanya 10.000. Alasannya, lebih baik sedikit kelebihan stok dan mendapat salvage daripada kekurangan stok dan kehilangan penjualan. Ini adalah hasil optimal yang mempertimbangkan keseimbangan antara risiko kehilangan laba dan risiko stok sisa. Oke, selanjutnya analisis saat ada persediaan awal I lebih dari 0. Satu kasus baru, ada persediaan awal I lebih dari 0, tapi tetap tanpa biaya setup K sama dengan 0. Sebelumnya model mengasumsikan I sama dengan 0, tidak ada stok awal. Pada halaman ini dibahas kasus ketika distributor sudah memiliki stok awal, misal sudah punya 500 sepeda. Tujuannya menentukan apakah perlu memesan lagi dan jika iya berapa banyak. Kedua, hubungan antara S, I, dan I. Dalam model ini S yaitu jumlah total stok tersedia di awal periode setelah order baru masuk. I stok awal, I jumlah barang yang harus dipesan. Apa hubungannya I sama dengan S min I? Ketika fungsi biaya ekspektasi diperbarui, CS. Fungsi biaya ekspektasi saat ada stok awal yaitu sebagai berikut. Perbedaan dengan fungsi sebelumnya hanya di bagian pertama, karena biaya hanya dikenakan pada jumlah barang yang baru dipesan yaitu S min I. Karena CL adalah konstanta, maka keputusan optimal tetap ditentukan oleh nilai S bintang, S pangkat bintang, S bintang seperti sebelumnya. 4. Kebijakan optimal. Apakah harus memesan atau tidak? Jika stok awal I kurang dari S, perlu memesan sebesar G min S bintang D I sama dengan S bintang min I. Jika I lebih dari sama dengan S, tidak perlu memesan karena stok cukup. Contohnya, jika S bintang sama dengan 11.856 sama dengan 11.856, S bintang sama dengan 11.856 dan stok awal I sama dengan 500 pesan,
maka pesan perlu memesan fee dengan 11.356. Jika I sama dengan 14.000, stok sudah lebih dari cukup, tidak usah pesan. Remember, satu kasus ada biaya setup K lebih dari 0 dan stok awal I lebih dari sama dengan 0. Soalnya di halaman ini sebelumnya, model tidak mempertimbangkan biaya setup K sama dengan 0. Pada halaman ini dibahas bagaimana biaya setup K, misalnya biaya administrasi untuk melakukan pemesanan, mempengaruhi keputusan pemesanan, khususnya apakah memesan itu masih layak, kapan sebaiknya tidak usah memesan karena K terlalu mahal. Yang kedua, fungsi biaya total diperbarui. Jika pesanan dilakukan, maka total biaya ekspektasi sebagai berikut. Jika tidak memesan stok awal tetap, maka biaya sebagai berikut. Intinya, jika memesan, maka ada tambahan biaya K. Jika tidak memesan, maka hanya biaya kekurangan atau holding dari stok awal. Ketiga, strategi bandingkan biaya dengan dan tanpa order. Langkah pengambilan keputusan, hitung biaya total jika memesan untuk menaikkan stok ke S bintang. Bandingkan dengan biaya total jika tidak memesan dan tetap menggunakan stok awal. Jika C S bintang kurang dari sama dengan K plus C kali I, tidak perlu memesan karena ongkos pemesanan tidak sebanding dengan penghematan biaya. Sepertinya cukup dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Rifai dengan NIM 600-130-173. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Nomor 4, titik ambang S bintang, nilai minimum stok untuk tidak perlu pesan. Diperkenalkan nilai baru yaitu S bintang, yaitu batas di mana jika stok awal lebih besar atau sama dengan S, maka tidak perlu memesan. Tapi jika stok awal kurang dari S, maka order dilakukan untuk menaikkan stok ke S besar. Model ini dikenalkan sebagai kebijakan pemesanan S, S besar. Jika stok kurang dari S, maka pesan untuk naik ke S besar. Jika stok lebih dari S, maka tidak perlu pesan. Nomor 5, visualisasi dalam grafik. Referensi gambar 18.15, gambar di bawah. Gambar menunjukkan grafik biaya CS yang naik di kiri dan kanan S besar karena bentuk fungsi konveks. Biaya setup K ditampilkan sebagai jarak vertikal antara titik C S kecil dan C S besar. S kecil adalah titik di mana memesan atau tidak memesan akan memberikan biaya total yang sama. Gambar 18.15 yang disebut di halaman 851 pada buku Introduction to Operational Research yang dikarang oleh Gilir dan Lieberman. S besar yaitu tingkat persediaan optimal jika pemesanan dilakukan. S kecil yaitu batas minimum persediaan awal agar tidak perlu memesan. Jika stok awal I kurang dari S kecil, maka perlu memesan untuk mencapai S besar. Jika I lebih besar dari sama dengan S kecil, maka tidak perlu pesan karena biaya setup tidak layak. Aturan pengambilan keputusan dengan S, S besar, model menghasilkan kebijakan pemesanan sebagai berikut. Jika persediaan awal I lebih kecil dari S, maka pesan sebanyak S besar minus I. Jika I lebih besar dari sama dengan S, maka tidak perlu memesan. Aturan ini menghindari pemesanan kecil yang tidak efisien karena biaya setup tetap dikeluarkan terlepas dari banyaknya unit yang dipesan. Aplikasi pada kasus sepeda. Misalkan diberikan informasi sebelumnya S besar yaitu 11.856, kemudian biaya setup atau K sebesar $8.000. Permintaan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit. Untuk menentukan S kecil maka harus dilakukan yang pertama substitusi nilai ke fungsi biaya ekspektasi yaitu CS, lalu selesaikan persamaannya yaitu CS kecil sama dengan K plus CS besar. Artinya titik S kecil adalah ketika biaya tidak memesan sama dengan biaya memesan plus K.
Hasil perhitungan yaitu setelah dilakukan perhitungan numerik yang cukup panjang diperoleh S kecil yaitu sama dengan 10.674. Artinya jika stok awal kurang dari 10.674 sepeda, distributor harus memesan agar stok naik ke 11.856. Jika stok awal lebih dari 10.600 lebih dari sama dengan 10.674 sepeda, maka tidak perlu memesan lagi. Yang selanjutnya yaitu perhitungan dan pendekatan nilai S kecil. Nilai ambang S kecil diperoleh dengan menyelesaikan CS kecil sama dengan K plus CS besar. Artinya nilai S kecil adalah jumlah stok awal minimum yang membuat pemesanan tidak lagi efisien karena biaya setup tidak bisa diimbangi oleh penghematan biaya lainnya. Untuk menyelesaikan ini digunakan fungsi biaya ekspektasi CS yang melibatkan integral berbasis distribusi eksponensial. Diberikan S besar sama dengan 11.856, K besar yaitu 8.000, harga beli yaitu C sama dengan 200, harga jual yaitu P sama dengan 450, biaya holding atau H sebesar 90. Distribusi permintaan eksponensial dengan rata-rata 10.000, parameter atau lambda yaitu sama dengan 1/10.000. Perhitungan fungsi menggunakan rumus CS sama dengan CS plus integral 0 SH S min X fx dx plus integral S tak hingga P X min S fx dx. Langkah-langkah numerik dilakukan untuk menyelesaikan integral ini dan menemukan fungsi nilai S yang memenuhi persamaan tersebut. Hasil perhitungan numerik melalui proses komputasi yang cukup panjang akhirnya diperoleh S kecil yaitu sama dengan 10.674. Ini adalah nilai pasti atau exact value dari titik ambang stok awal seperti juga disampaikan di halaman sebelumnya. Perlunya pendekatan approximation karena menghitung integral seperti di atas tidak selalu praktis dalam dunia nyata. Maka yang pertama diperkenalkan metode pendekatan analitis atau approximate solution. Tujuannya yaitu untuk memperoleh hasil mendekati S dengan perhitungan yang jauh lebih cepat dan sederhana. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan untuk menentukan S. Tujuan pendekatan yaitu perhitungan S secara eksak. Halaman 853 membutuhkan integral yang rumit. Halaman ini memperkenalkan rumus pendekatan yang mudah dihitung, tetapi hasilnya tetap akurat, terutama untuk distribusi permintaan eksponensial. Rumus distribusi eksponensial yaitu dengan rata-rata mu kemudian 1 lambda per mu memiliki fungsi fx sama dengan lambda e min lambda x fx. Kemudian fungsi CDF yaitu fx sama dengan 1 min e min lambda x. Rumus optimalnya yaitu fs besar sama dengan fs sama dengan p min c per p besar min c besar plus h, atau s besar sama dengan mu kali in dalam kurung P min C plus H per H. Kurung tutup. Pendekatan analitis approximate S diperkenalkan selisih lambda sama dengan S min S, lalu dikembangkan rumus pendekatan berbasis Taylor series. Melalui manipulasi aljabar dan penyederhanaan diperoleh lambda sama dengan akar 2 mu K per C min H, atau S min akar 2 mu K per C min H. Aplikasi pada kasus sepeda menggunakan data sebelumnya, mu 10.000 K sama dengan 8.000, C sama dengan 200, H sama dengan min 90. Maka S sekitar 11.856 minus akar 2 kali 10.000 kali 8.000 per 200 min 90 sama dengan 11.856 min 126 102.206 sama dengan 10.650. Hasil ini sangat dekat
dengan nilai eksak S kecil yaitu sama dengan 10.674. Kesimpulan, model stokastik single period of for perishable product news vendor model membantu menentukan jumlah pemesanan optimal untuk produk yang hanya dapat dijual dalam satu periode dengan permintaan yang bersifat acak. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya ekspektasi yang mencakup biaya pemesanan, kekurangan, dan kelebihan stok. Model ini menghasilkan kebijakan pemesanan, yaitu hanya melakukan pemesanan jika stok awal kurang dari ambang batas S untuk mengisi hingga level optimal S besar. Peningkatan ini sangat efektif dalam pengambilan keputusan inventory produk perishable. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Bila ada salah kata dari ucapan maupun dari PPT yang kami paparkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.